single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mau di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It also fun reading, so it could about your energy, or it could about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And in here I collected several random energy from different people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate. And in here I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be take to be read. Oke, bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini enggak nyambung sama kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Dan bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu ya. Oke. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya ambil kartu saat saya kocok kartunya. Ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Oke. Right now I'm going to make a new section of a tarot reading in my YouTube channel. I'm going to make prediction 1 year ahead, and this is going to be 2022 prediction for every zodiac sign. So, but this is only for general reading ya. General reading includes about love life, career, financial, or health. Before New Year coming, I will going to make general reading prediction 1 year ahead for every zodiac sign. Oke guys, saya akan mulai tahun ini, mulai 2022 sih lebih tepatnya, tapi saya akan memulainya di Desember 2021. Saya akan buat sesi baru dalam tarot. Jadi saya akan buat mendekati akhir tahun, saya akan buat sesi tarot reading atau bacaan tarot untuk prediksi 1 tahun ke depan di tahun yang akan datang ya, which is sekarang kan 2021 akhir. Nah, saya akan buat prediksi untuk 1 tahun ke depan, untuk di 2022, untuk semua zodiac sign, untuk semua zodiak ya. Dan ini bacaan ini sifatnya saya tidak akan split jadi 2. Kan biasanya
per bulannya saya split jadi dua, kan ada yang general reading, ada yang love reading. Nah ini saya akan jadikan satu, saya tidak split menjadi dua. Saya akan jadikan satu, general reading aja, dan itu sudah mencakup semuanya, sudah mencakup secara finansial, mencakup karir kalian, mencakup kehidupan percintaan kalian, kayak gitu ya. Dan saya akan buat ini insya Allah rutin ke depannya setiap setahun sekali ya, karena kan ini prediksi awal tahun kan, untuk 1 tahun ke depan. Jadi otomatis saya akan buat secara tahunan, dan tetap untuk bulanannya tetap saya akan bikin juga, okay? So I'm going to make routine for yearly prediction, one year ahead. I'm going to make it every year. For monthly reading, I will always do the same regularly every month, okay, for 12 zodiac reading. But in monthly reading, same, the concept is still the same, still like general reading and love reading. But in yearly prediction, I only make general reading. Bottom of the deck is the Hermit. Right. Hold on. Ooh. Wow. Capricorn. Hold on ya. I've seen a lot of changing here. Alright. First card. Panas. Sorry. Sorry guys. Hold on. Oh, this is so... What is it? No, hold on ya. Soalnya saya lagi ngejar, sini ada ribet ini. Oke. Oops. Okay. First card. You got 5 of Cups. Well, in here, I'm sensing remorse, sadness, a very deep sadness. I don't know what happened with you, Capricorn. Maybe you have something going on with your general life or with your love life, or maybe both. You maybe have problem with both, yeah. Maybe you have a problem with maybe financial, and it also affected to your love life or your marriage life. I don't know, because this is general, okay? But I think this is so you on a past years behind. This is not you on the future. This is not you. It happened with you in a few years back then. Yeah. Maybe this happened in 2020 or 2021, or I don't know, but it's not going to be happening anymore in 2022. Di sini kartu pertama yang keluar ada 5 of Cups. Di sini saya sensing kamu itu apa ya? Kamu itu merasa sedih, merasa kecewa. Mungkin kamu punya masalah. Saya nggak tahu masalah apa yang kalian hadapi. Mungkin kamu punya masalah dalam kehidupan umum kalian. Mungkin kayak punya masalah pekerjaan, punya masalah finansial, atau karir kalian, bukan karir, sorry,
bisnis kalian lagi bermasalah, sehingga ujung-ujungnya berimbas kepada kehidupan percintaan kalian atau kehidupan pernikahan kalian, gitu ya. Jadi masalahnya nggak cuma satu nih kayaknya, lebih dari satu nih. Ya masalah secara umum, kehidupan umum ya, terus juga masalah secara punya masalah secara ini juga iya, secara secara percintaan. Jadi ini nih masalah ini nih ngimbas gitu loh, dari satu ngimbas ke masalah yang lainnya, ke area yang lainnya gitu loh, ke area kehidupan kamu yang lainnya, maksudnya begitu. Tapi saya rasa ini bukan kondisi kamu di 2022, ini kondisi kamu di beberapa tahun belakangan. Mungkin ini terjadi di tahun 2019, atau mungkin ini terjadi di tahun 2020, saya nggak tahu. Atau mungkin terjadi di 2021, saya nggak tahu. Ini yang jelas terjadi di beberapa tahun ke belakang, bukan di 2022. Ini adalah masa lalunya kalian nih, background itu dari sini. Oke. Second card is Ten of Wands. Because of this problem, you feel like you carry a very heavy loads in here, a very heavy loads. And this card is more like a burden that you try to carry on. It is also a process, yeah. Because of this problem, because of this difficult problem, it costs you like this, yeah. And I think it's still on process. I mean, maybe this problem, it happens a few years back from now, yeah, a few years back then, but this heavy burden you still carrying until 2022, because this is like a process. But you don't have to be worried, yeah. This process, it will ending soon. Why? Because this is number of 10. Number of 10 in traditional tarot is all about completion, so it's going to be ending soon, this difficult time of you. Hopefully in 2022, your future life, your life is going to be more lighter and more brighter, yeah. Okay, not as difficult as a few years back from now, ya. Sini kartu kedua, kamu ada kartu Ten of Wands. Ini jelas ya, kartu beban apa? Beban hidup pastinya. Beban hidup kamu tuh cukup berat ya, Capricorn ya. Kamu sebenarnya kewalahan ngebawa beban ini, tapi ya gimana, itu adalah proses hidup yang harus kalian jalani, ya. Mungkin ini beban ini ada karena efek dari imbas dari permasalahan ini yang terjadi di beberapa tahun belakangan, ya. Karena kamu punya permasalahan ini di beberapa tahun ke belakang, sehingga permasalahan ini menambah beban hidup kamu. Ini sih masih proses ya, masih berjalan saya rasa ya, masalah ini, beban berat ini masih berjalan sampai mungkin ke 2022. Cuma saya nggak tahu persis 2022-nya itu awal-awal atau pertengahan, saya nggak tahu persis. Tapi yang jelas ini mungkin bisa sampai maksimal bisa sampai pertengahan tahun kalian mengalami ini, gitu. Karena ini bagian dari proses yang sebenarnya itu nggak mudah gitu, nggak mudah untuk dijalani, tapi juga nggak, karena ini tidak mudah juga tidak untuk bikin ini semua selesai, ini juga nggak secepat itu selesainya gitu loh. Jadi ya proses ya gitu, itu proses. Cuman ini kan angka 10 dalam tradisional tarot, itu angka 10 itu artinya penyelesaian, sesuatu yang akan selesai, siklus yang akan selesai, siklus yang sedang berjalan ini akan selesai gitu ya, dan ini akan digantikan siklus baru gitu. Tapi balik lagi, siklus baru kan, bicara siklus baru ya bicara perintangan baru ya, kalian harus siap menghadapi perintangan baru ini. Mungkin ini
Mudah-mudahan ini selesai di awal 2022 atau mungkin tidak sampai 2022. Dan saya harap di 2022 kalian sudah mendapatkan siklus yang baru ya. Tapi ya itu, balik lagi saya bilang tadi, siklus baru berarti ada rintangan baru untuk di 2022. Kamu harus mempersiapkan diri kamu menghadapi rintangan terbaru itu gitu. Okay, it's talking about ending a cycle. There will be new cycle coming in, but talking about new cycle is talking about new obstacle. So in 2022 you have to prepare yourself to face the new obstacle. Okay, but don't worry, this hard time, this difficult time will be ending soon. Okay, alright. This is the energy of 2022. In third card you got Queen of Swords. In 2022, finally, you know what you want, you know what you need, and you cut off every situation, every person that you feel this person or this situation is quite toxic. Finally, in 2022, you could take a step for your own life to, yeah, because you take, maybe it's not a big step, but at least you take one step to defend your freedom, to defend your own life. So if you think, yeah, this person or this situation not really serve you well, you cut it off. You have a brave, you're quite brave to cut it off, that thing or that person. Sini kartu ketiga, kamu punya kartu Queen of Swords. Seorang Queen of Swords ini adalah orang yang berani ya, dia berani ngambil keputusan, dia berani. Karena kalau dia pikir situasi ini atau orang ini sudah nggak sesuai sama dia, udah nggak sejalan sama dia, dia langsung cut, dia langsung putus, gitu loh. Dan ini adalah kamu di 2022 nanti. Pada akhirnya kamu bisa mengambil sikap dalam masalah apapun yang menjadi rintangan hidup kamu, masalah percintaan, masalah keuangan, pekerjaan. Akhirnya kamu bisa mengambil sikap yang tegas, gitu. Orang-orang, situasi yang kamu pikir udah gak sesuai ini sama gue, kamu cut-cutin, kamu pangkas-pangkasin, gitu. Kamu bikin selesai, gitu. Karena kamu udah gak mau berurusan sama sesuatu yang toksik lagi, entah itu situasi, entah itu orang ya. Di 2022 saya melihat kamu menjadi orang yang lebih tegas dan tahu bagaimana cara mengambil sikap. Mungkin ini tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya, tapi pada akhirnya kamu bisa mengambil sikap yang jelas di 2022. Oke. Mengambil sikap yang jelas dan tegas. Karena seorang Queen of Swords memang sifatnya itu ya, dia tegas, dia jelas, dia tahu apa yang dia mau. Dan kalau menurut dia ini orang atau ini situasi udah nggak sesuai nih, ya udah dia langsung pangkas, dia buang. Kamu pada akhirnya bisa menjadi orang seperti itu, Capricorn. Sebelumnya kamu, mohon maaf, kamu tipikal orang yang tidak tegas ya dalam mengambil sikap. Kamu cenderung suka menunda-nunda. Nah, akhirnya mungkin kamu sudah sampai titik di mana udah muak dan akhirnya kamu ya udah kamu cut gitu loh. Kamu pangkas. Okay, the fourth card is Three of Pentacles. In 2022, you gain your level, your skill level, your life skill level, your life skill level, your spiritual level, your quality, your self quality. You try to gain everything in 2022, and you try to cooperate with other. You try more cooperate with other people. Maybe you at first you are very independent. You work for yourself. You cannot work
together very well with other. You're not really well cooperate with other, because Capricorn is very controlling people. And Capricorn is very independent people, so they tend to work all by themselves because they don't really make other people interfere into their work or into their job. Ya, di sini kartu keempat kamu dapat Three of Pentacles. Di 2022 kamu akan menaikkan level spiritual kamu, level skill kamu, skill dalam hidup ya, entah skill pekerjaan atau skill apapun itu. Kamu meningkatkan kualitas hidup kamu, meningkatkan kualitas diri kamu. Karena kamu mungkin udah capek dengan ya situasi yang itu lagi, itu aja gitu loh. Dan kamu di sini berusaha untuk lebih terbuka kepada orang lain. Kamu lebih bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain. Karena Capricorn itu kan pribadi yang independen, pribadi yang mandiri, pribadi yang controlling ya. Dia tuh kok sangat taking control banget. Dia tuh kontrol banget orangnya. Dan pribadi yang memang agak tertutup gitu ya. Capricorn itu pribadi yang perfeksionis juga. Jadi dengan situasi yang, dengan karakter yang ada seperti itu, kamu tuh agak kesulitan untuk bekerja sama dengan baik bersama orang lain gitu. Karena kamu tipikal orang yang bekerja sesuai standar kamu. Kalau memang ada orang yang bekerja sama kamu, ya mereka harus ngikutin standar. Kalau mereka nggak bisa ngikutin standar kamu, ya mereka dipecat gitu, kayak gitu. Tapi sekarang kamu orangnya jauh lebih bisa terbuka untuk bisa bekerja sama dengan baik bersama orang lain. Jadi intinya kamu udah nggak terlalu, ya kamu mandiri tetap, tapi udah nggak terlalu setertutup itu, udah nggak terlalu seintrovert itu. Kamu sekarang menjadi pribadi yang jauh lebih terbuka, lebih bisa diajak kerjasama, dan lebih bisa diajak ya bernegosiasi lah. Lebih istilahnya nggak terlalu apa ya tegas tetap, tapi nggak setegas sebelumnya. Kalau kalian kan sebelumnya kan, kalau kalian bilang enggak ya enggak, kalau kalian bilang A ya A gitu kan, nggak ada ngaling-ngaling. Kalau sekarang kalian ya udahlah, kalau memang kamu nggak bisa melakukan A, ya udah kamu coba deh lakukan B. Jadi intinya kalian tuh jauh lebih bisa apa ya, bukan menurunkan kualitas, tapi lebih kayak mencoba mencari alternatif lain supaya orang ini bisa bekerja sesuai dengan standar kamu. Jadi kalau dulu kan orang ini harus ngikutin standar kerja kamu, gini ya kan. Karena kan Capricorn tuh orangnya sangat terstruktur kan. Jadi orang lain tuh diminta untuk ngikutin standar kerja dia. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu kan. Nggak semua orang bisa ngikutin standar kerja kita. Nah sekarang kamu orangnya jadi lebih terbuka, jadi lebih bisa diajak kerjasama. Istilah kasarnya terserah lo mau kerjanya kayak gimana, yang penting gue mau hasil akhirnya tuh kayak gini gitu loh. Jadi terserah kamu sudah tidak mendikte orang lain lagi di sini gitu. Dan kamu jadi juga terhadap diri kamu juga jadi lebih santai. Tadinya kamu lebih keras sama diri kamu jadi sekarang lebih santai. Before you are very hard person, but in 2022 you became more soft to yourself. You're not really too hard to yourself, and you don't push people to work by your standard. No, you try to be cooperate with other. If they cannot do the standard that you really want, okay, it's okay. They could do the work by themselves with their own way, but you want the final result as your own standard, meet your own standard. You want the final result, so you will see the final result. You don't care what they're going to do. You want to know the final result. That's you're really concerned about. Okay, hold on. My ring light is off. I have to change my power bank. Hold on. Sorry, Capricorn.
No, your light in your life is not going to be dim. You're going to be brighter. Hold on. Where is the button? Oh, no. Come on. It didn't work. Oh. Alright. Yay, it's already on again. Okay. This is the thing that I'm trying to see about you, yeah. In general thing, yeah. Okay. The fifth card is the Hierophant. This is talking about. This is more like. I'm sensing this more like relationship. It's not about work. Maybe right now you became a little bit soft to yourself, even though you gained your skill in here, but you try to be a little bit soft to yourself. So whatever happens, you already got the toxic people in here. If you thought they're not really serving you well, you cut it off. And I think you're going to find somebody new, or maybe you already know this person, you already fell in love with this person, and your relationship will be also gain into higher level, because in here I'm sensing you're going to get married with that person, with the person that you really love, after you cut this toxic person first. After you cut this toxic person first, yeah. You have to cut this toxic person first. You have to cut this toxic person first, and after that, you're going to marry with your love of your life. Okay? Di sini kartu kelima ada Hierophant. Saya lebih melihat di sini lebih ke percintaan sih, bukan ke pekerjaan. Kamu itu akan ketemu sama orang baru, atau mungkin kamu akan ketemu sama orang yang kamu sudah kenal dan kamu memang sudah cinta sama dia, dan hubungan kalian tuh akan naik tingkat, dalam arti ini mungkin tadinya kalian pacaran atau mungkin selingkuhan ya, pacaran gelap itu backstreet, akhirnya kalian meresmikan hubungan kalian dalam suatu ikatan pernikahan yang sah gitu. Tapi ini bisa terjadi kalau kalian di sini cut off dulu nih orang-orang yang toksik di dalam hidup kalian. Karena kalau kalian nggak cut off orang-orang toksik itu, ya hidup kalian nggak akan pernah berubah, Capricorn, gitu. Dan kalau hidup kalian nggak akan berubah, kalian nggak bisa menikah sama orang ini, sama orang yang kalian cintai, gitu loh Capricorn. Tapi saya rasa Capricorn sih pada akhirnya bisa mengambil sikap ya. Karena di 2022 saya merasa Capricorn ini sudah berubah. Perubahannya cukup signifikan sih. Yang tadinya mungkin Capricorn orang yang bukan nggak berani, tidak mudah untuk bersikap tegas ya. Untuk beberapa hal Capricorn itu nggak tegas sebenarnya. Tapi akhirnya kalian mencoba untuk istilahnya memukul rata. Gue tegas dalam hal A, B, C, tapi dalam hal D, E, F kenapa gue nggak tegas ya? Nah itu Capricorn tadinya tuh seperti itu. Tapi pada akhirnya kamu memukul rata semuanya, semua masalah kamu pukul rata. Kalau gue tegas dalam hal A, B, C, dalam hal D, E, F gue juga harus tegas dong, gitu. Akhirnya kamu tegas dalam segala hal, gitu loh. Lebih berani untuk memutuskan sesuatu, oke? Okay? The bottom of the deck is the Hermit, and this Hermit mode. I think this is when you get through all this process, yeah. You've been in a hermit mode. You try to isolate yourself from outer world. You try to do self-contemplation, self-introspection. That's why in 2002, and I think this hermit mode you already take right now. You don't take this hermit mode in 2022. No, you already take this hermit mode since couple years back. And in 2022, you became
the new you became more brave, more bold to make a decision in every area of your life. Oke, di sini ada bottom of deck, ada the hermit. Kamu di sini, ini kayaknya bukan kamu yang di 2022 ya. Ini kamu yang di masa lalu gitu. Jadi karena kamu menghadapi masalah ini nih, ada masalah yang bikin kamu sedih ya, dan ini menjadi beban berat dalam hidup kamu. Selama kalian menjalani proses ini, kalian tuh lebih banyak diam, lebih banyak melakukan kontemplasi, lebih banyak mengisolasi diri dari dunia luar, lebih banyak introspeksi. Nah, kalian di 2022, setelah kalian mengalami the hermit mode ini, setelah kalian mengambil sikap seperti the hermit ini, di 2022 kamu muncul dengan kamu yang baru, sisi diri kamu yang baru, pribadi kamu yang baru. Kamu yang tadinya nggak bisa ngambil sikap, nggak bisa tegas untuk beberapa hal, kamu jadi tegas dalam semua hal. Udah nggak ada teneng-aling-aling. Jadi ya kayak gitu Capricorn. Okay, I'm going to clarify with this card, with Angel Tarot, but I'm going to ground in the Angel first. Saya akan klarifikasi dengan Angel Tarot, tapi saya akan ground dulu energinya ya. Of the deck is awakening. Welcome Capricorn. You're going to get awakening, huh? Okay. Hold on, yeah. 1 year ahead. Ooh. Oops. Oh, what do you do? 9 of 5 and 9 of. Wow, okay. 10 of air karena 10 of sword. See, the lover. 8 of sword. Okay. Alright, Capricorn. First card, you got 9 of fire. 9 of wands. Don't give up. Protect that which you've created. Have courage and believe in yourself. You feel wounded here. And you feel... I think this is not you in 2022, but this is you in a few years back. Okay? You feel wounded because of this situation. Because of this toxic situation, you feel wounded, you feel trapped, you feel being in a prison. Well, not being in a prison physically, but mentally from the inside. Yes, you feel like being in a prison. You feel like being in a cage. Okay, in a cage of death. That's what I'm sensing. You wounded, you broken-hearted, you disappointed, you're angry. But you try to protect what you have. You try to protect what you've created in here. Di sini kartu pertama ada Page of 9 of Fire. Kamu di sini terluka, sedih, kecewa, marah, campur aduk deh intinya. Kamu merasa terperangkap, terpenjara, kayak berada di dalam suatu sangkar lah atau kandang. Mungkin di sini terpenjara bukan berarti terpenjara secara fisik ya, tapi terpenjara secara mental, secara daleman tuh kamu ngerasa terpenjara. Ya, karena situasi ini cukup berat buat kamu. Kamu tersiksa lah intinya. Tapi di tengah di tengah rasa tersiksa kamu itu, kamu berusaha mempertahankan apa yang kamu punya. Kamu berusaha mempertahankan apa yang sudah kamu ciptakan, sudah kamu buat, kamu pertahankan. Kamu nggak mau kehilangan itu. Iya, bagus sih, bagus. Wah,
The second card is Ten of Air. This is you in a few years back, not in 2022. No. The end of a difficult situation. Embrace the change and expect things to get better now. Recovering from an addiction. Okay. As a first, in traditional tarot, you got Ten of Wands, and in Angel's Romance, no, not Angel's Romance, not in Angel Tarot, as a clarification card, you got Ten of Air. This also same, Ten of Wands, Ten of Air, not totally same, but it's quite similar. The meaning is quite similar. Ten of Wands is talking about more burden, but Ten of Air is talking about you feel dead from the inside. Not totally dead physically, but from the inside you feel dead. You died. You died from the inside. Why? This toxic situation, this burden finally killed you. But you don't need to be worried because it's also saying here. This is Ten of Wands, this is Ten of Air. It means Ten of Swords. This two card is the same card. It's the card of a number of 10. The number of 10 in traditional tarot, no matter what kind of 10 is it doesn't matter. It 10 of Wands or 10 of Swords, doesn't matter. But the number of 10 in traditional tarot is all about completion. Is all about ending of a current cycle or an old cycle, but it's going to be changed it will be like the cycle will be changed, new cycle coming in for you. But like I told you, talking about new cycle, it means new obstacles, so you have to prepare for yourself to facing the new obstacle in 2022. Okay. Di sini kartu kedua kamu dapat Ten of Air. Nah, tadi di spread atau di tebaran pertama kan di traditional tarotnya ini kamu dapat Ten of Wands. Nah, di kartu klarifikasi kamu dapat Ten of Air. Ini sama-sama kartu 10 ya, sama-sama kartu 10. Ten of Wands kan artinya beban. Ten of Air lebih parah lagi artinya. Gara-gara beban berat ini, kamu terus memaksa diri kamu memikul beban berat ini, akhirnya apa? Kamu mati. Bukan mati secara fisik, tapi mati secara daleman, mati secara mental. Kamu mati, kamu terbunuh secara mental. Karena beban hidup ini, masalah ini, pada akhirnya memang membunuh kamu dari daleman, dari sisi dalamnya, dari sisi batin tuh kamu terbunuh gitu loh. Kamu dari sisi batin tuh merasa sudah dibunuh gitu loh. Tapi kamu gak usah takut. Lagi-lagi ini kan angka 10 sama kayak Ten of Wands ini ya. Ini kan angka 10. Angka 10 itu artinya suatu hal yang akan berakhir, suatu siklus yang akan berakhir. Siklus ini sedang berjalan tapi ini akan berakhir, akan selesai. Akan ada siklus baru datang ke dalam hidup kamu. Nah, siklus baru ini berarti akan ada tantangan baru di 2022. Jadi persiapan diri kamu menghadapi tantangan baru itu. Intinya itu lebih kayak gitu. Wah, kacau sih nih. Past life-nya kamu tuh kacau. Mau ke past life, ngomongnya apa yang terjadi di beberapa tahun belakangan sih kacau Capricorn. Oke. Kan benar. The third card is Eight of Air. An illusion of being trapped, a lack of self-confidence, afraid to take action. Alright, at first, this is you. A few years back, you feel being trapped. You don't know what to do. You don't know where you want to go, what you need. You don't know what you need, what you want. You don't know exactly what you want. You feel trapped. You feel have a lack of confidence. You don't know how to take action. You became like this in a few years back, but
the first spread, you became Queen of Swords here, right? After you became such a pussy in a few years back, you cannot take any action. You cannot take any action. But in 2022, you changed to be more brave, more bold to take an action. So this is you in the past, cannot take an action, feeling trapped, and this is the new you in 2022, being a Queen of Swords, being a bold person, being a brave person to take an action, to take a decision. Alright? The fourth card is Page of Earth. Scholarly, dependable, patient, successful. Good news about financial matter, wanting to do something more challenging, a new area of study. Yes. This is the thing that you're looking for, Capricorn. You want something good. You want a good news in here, and you will get it. You will get a good news in here. And this good news is talking about money, right? You're going to be stable again. If you have a financial matter in a few years back, you're going to be stable again in 2022. Okay? So you don't have to be worried. Everything will be changed, Capricorn, into a better. Kan dapat berita bagus dalam hal keuangan. Apabila memang kamu punya masalah keuangan di beberapa tahun terakhir ini semua akan berubah. Semua kesulitan kamu itu akan berubah. Kamu akan punya uang lagi. Mungkin di 2022 ini insya Allah kamu akan dapat rezeki lagi, keuangan kamu lancar lagi, dan untuk kedepannya akan lancar ya insya Allah ya. Oke, jadi nggak usah takut. Apa yang kamu jalani sekarang ini hanya sifatnya sementara. Okay. The fifth card is the Lover. Archangel Raphael. Intimate relationship, carefully weigh your decision. Good health. Okay, as a health, you will going to get good condition in 2022. But talking about the Lover, this is talking about a person that you guys love each other. You love them and they love you. That's why no wonder in traditional tarot, the fifth card, you got the Hierophant, right? A long-term commitment. This is your lover. You will have a long-term commitment in here with your lover, with the person that you loved before, and they also love you. You will get married soon, Capricorn. Okay? You will having a long-term commitment with this person, with your lover here. Di sini kartu kelima ada the Lover. Secara kesehatan saya lihat kamu bagus di 2022. Dan secara percintaan, jodoh, ini kan di tradisional tarotnya kan tadi ada Hierophant kan. Ini kan artinya Hierophant ini kan artinya long-term commitment, komitmen jangka panjang alias menikah. Kamu dengan siapa menikah? Kamu akan menikah dengan pasangan kamu, dengan orang yang kamu cintai, dengan orang yang kamu cintai, dan orang itu pun mencintai kamu. Ini, kamu akan menikah sama orang ini. Gitu. Itu insya Allah akan terjadi di 2022. Tapi balik lagi, kalau kamu berani mengambil keputusan untuk nge-cut off orang yang toksik dalam hidup kamu yang sekarang ya. Kamu berani mengambil keputusan untuk cut off pasangan kalian yang toksik. Pasangan kalian yang sekarang ini yang toksik, kamu cut off dulu, baru kamu bisa menikah sama orang yang kamu cintai dan orang itu pun mencintai kamu. Okay? Bottom of the deck is awakening. Archangel Gabriel, look at things from a different perspective. A temporary standstill, it's important to be yourself. Wow. Capricorn, the problem in here is all about remorse, burden, feeling die from the inside, Ten of Air, yeah. And Knight of Fire, you feel like trapped also. You feel like wounded. You feel like, but in the same time you try to protect what you want, what you have, what you create, and
in 8 of air, you feel like trapped also. You feel cannot get out, you cannot take any action. Finally, this all of this thing is all about your spiritual awakening. You're having a spiritual awakening right now, Capricorn. Or this spiritual awakening is already happened a few years back from now. Okay? So no need to be worried about this difficult time. It's just a process of having a spiritual awakening. But kayak kamu punya spiritual awakening. Aku nggak heran sih kenapa kamu di sini ada kesedihan, ada beban, ada kamu ngerasa terluka di sini. Si Nine of Fire ini kamu ngerasa terluka. Terus kamu juga ngerasa terbunuh secara daleman. Si Ten of Air ini, kamu juga ngerasa terjebak, terperangkap, dan kamu nggak bisa ngambil action gitu, nggak bisa ngambil suatu tindakan yang nyata, dan tindakannya juga tegas. Kamu nggak bisa bersikap tegas karena ada Eight of Air ini. Aku nggak heran dengan ini semua. Kenapa kamu mengalami proses ini semua? Kenapa? Karena kamu lagi spiritual awakening. Semua proses menyakitkan ini adalah bagian dari proses spiritual awakening kamu, supaya kamu jadi lebih dewasa, supaya kamu jadi lebih matang sebagai pribadi, sebagai orang. Makanya kamu lagi digojlok nih sama Tuhan dan alam semesta, lagi dicoba intinya. Maksud takut, ini hanya sementara. Spiritual awakening itu hanya sementara kok. Dan semua orang pasti mengalami spiritual awakening, nggak mungkin nggak. Semua orang hidup pasti akan mengalami spiritual awakening, termasuk juga saya. Okay? I'm going to clarify with this card about your love life. I'm going to clarify with Romance Angel Oracle card, but I'm going to ground energy first. Saya klarifikasi kartu percintaan kamu pakai kartu Oracle Romance Angel ya. Tapi saya akan ground dulu energinya. Oke? Okay? Bottom of the deck is calling in your soulmate. Yay! Oh, sorry Capricorn, it's going to be a long reading because I'm using 3 decks. Well. Itu berantakan deh, gak suka gue. It's mess. I need to fix. Oh, wait. I don't like something mess. I want everything in a good portion. Hold on, yeah. Okay. Like I told you. Alright. Okay, first card. You deserve love. You are lovable. No matter how toxic your love relationship before, just cut them off. Why? Because you deserve love. You are lovable, Capricorn. Kartu pertama ada you deserve love. Apa yang terjadi dengan kehidupan kamu, kehidupan percintaan kamu sekarang ini atau beberapa tahun ke belakang, kalau memang kamu berhubungan sama orang yang toksik, udah cut aja orang itu, selesaikan, pangkas hubungan kalian. Karena kenapa? Buang orang itu. Kenapa? Karena kamu sebenarnya butuh dicintai, karena kamu memang orangnya juga sangat pantas untuk dicintai. Jadi orang-orang yang toksik kayak gitu, jangan dipertahankan. Nggak guna sama sekali kalian mempertahankan orang toksik kayak gitu. Oke, Capricorn, cut aja udah. Second card is religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path.
I guess what happened with you in your love life, this is related with God and universe also. It is a test from a God and universe. Di sini kartu kedua adalah religious factor. Aku merasanya apa yang terjadi dalam kehidupan percintaan kamu, gunjang ganjing begitu, itu hanya suatu tes sih, tes dari semesta dan juga dari Tuhan. Kenapa? Untuk lebih membuat kamu tuh mengenal diri kamu dan sadar apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan, apa sih yang sebenarnya kamu mau. Kalau orang ini nggak sesuai dengan kemauan kamu, ya sudah, lepas. Dan kalau memang ada orang yang sesuai dengan kemauan kamu, ambil orang itu. Kamu cuma dites untuk lebih untuk lebih mengenal diri kamu sendiri sebenarnya. Siapa yang ngetes? Ya Tuhan dan alam semesta lah, siapa lagi. Jadi semua masalah dalam kehidupan kamu dan juga ke dalam kehidupan percintaan kamu, ini semua hanya tes untuk kamu tuh bisa menjadi orang yang lebih berani gitu loh, berani ngambil keputusan, berani ngambil sikap. Kalau memang kamu pikir udah nggak sejalan nih gitu loh. Okay. The third card is chemistry. There is a strong magnetic attraction here. Yes. You and the person that you really love. Well, I'm not talking about your current partner. Yeah, no. This is the person that you really love and you love them. They are your love of your life, and you also a love of their life. Okay. You guys, why so click? Because you have the same chemistry level. Di sini kartu ketiga ada chemistry. Ya, third card juga ada chemistry. Kenapa kamu sama orang yang kamu cintai? Ini kita bicara bukan orang yang menjadi pasangan kamu yang sekarang ya. Orang yang jadi pasangan kamu sekarang kan mungkin toxic. Kenapa kamu sama orang yang kamu cintai kok cocok, kok nyambung, kok klik gitu ya? Karena kamu dan dia punya chemistry satu level, selevel chemistry kalian. Level chemistry kalian itu sama. Karena level chemistry kalian itu sama, makanya gak heran kamu dan dia nyambung. Baik, okay. The fourth card is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Like I told you, Capricorn, you will get married with this person, and because you reconcile with them. Talking someone from your past, talking about reconciliation, it is about your ex that you really love, and they also love you. Maybe this person is the person that you tried to ghosted before. Ini ada kartu keempat, rekonsiliasi. Nah, kalau udah bicara rekonsiliasi kan artinya balikan nih. Artinya kalau balikan, kamu memang balikan sama mantan kamu. Berarti bicara mantan dong, kalau balikan dong. Nah, kamu di sini balikan sama mantan kamu. Mungkin ini mantan yang pernah kamu ghosting, tapi yang jelas kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu, gitu loh. Kalian ada balikan kok. Oke. Kalian balikan. Oke. The fifth card is retreat. It's time to disconnect from the world. Well, guys, if you reconcile with your ex, I try to suggest you and your person need to take your time together, have a vacation or something, and try to have quality time together in, I don't know, in certain place. Maybe it's a quiet place so you guys could have more quality time together. You could talk heart-to-heart conversation with your person, with your partner. Okay. Di sini kartu kelima ada retreat. Nah, kalau kamu memang balikan sama mantan kamu, saya sarankan kamu cobalah hubungan kamu tuh di reset ulang, di reset bahasa Indonesianya, di setting ulang. Gimana cara nyetingnya? Kamu berdua ambillah waktu liburan. Kalian udah liburan, ngambil waktu berdua untuk liburan, entah kemana. Ya nggak keluar kota sih, bisa juga kamu liburan di staycation di hotel terdekat yang sama-sama ada di kota kamu. Intinya kamu biar punya waktu quality time berdua nih, gitu. Nah,
Kalau kamu udah punya quality time berdua, kamu di situ bisa kan bicara dari hati ke hati sama dia. Kamu mencoba mengenal dia lebih jauh, dia mencoba mengenal kamu lebih jauh. Kamu tahu apa yang dia nggak suka, dia apa yang dia suka. Begitu juga sebaliknya, dia tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Intinya itu kayak gitu, lebih mengenal lebih dekat lagi satu dengan lainnya. Biar apa? Biar bisa kalau memang ternyata cocok kan biar bisa nikah gitu loh. Okay. Bottom of the deck is calling your soulmate. Calling in your soulmate. Your prayers, affirmation, and visualization help brings you together, guys. When you apart from your soulmate, when you apart from the person that you really love, you try to surrender yourself to God. You do a lot of prayer, and your prayer going to be granted by God. Your soulmate will be coming back to your life again, Capricorn. Di sini bottom of the deck ada calling in your soulmate. Kayaknya pas kamu lagi ada masalah nih, kamu terpisah sama soulmate kamu, emang sengaja gitu loh. Mungkin karena situasinya nggak memungkinkan ya, kamu sengaja ninggalin dia atau sengaja ghosting dia supaya kamu bisa fokus dulu nih sama masalah kamu yang sekarang bersama pasangan kamu yang sekarang yang toksik ini. Nah, selagi kamu terpisah dari soulmate kamu ini, kamu tuh akhirnya berserah diri sama Tuhan dan alam semesta. Kamu banyak berdoa, mungkin kamu dalam doa kamu minta sama Tuhan supaya soulmate kalian tuh dibalikin lagi. Dan iya, doa kalian terkabul, Capricorn. Soulmate kalian balik lagi ke dalam hidup kalian. Okay? Wow, congratulations Capricorn. Okay guys, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you next reading. Bye bye. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya, Capricorn. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel saya. Sampai ketemu di bacaan selanjutnya. Dadah. Every single day